Halo Sobat Kata, selamat datang di Vokal Voice of Kata Alenka. Bersama saya Rehan dan saya Alenta yang akan menemani kalian pada episode pertama ini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu nih apa itu vokal. Karai, boleh dong jelasin apa itu vokal? Jadi buat Alenta dan teman-teman semua, Vokal adalah salah satu program kerja Departemen Media Komunikasi di Manera Unsur yang dikemas dalam bentuk podcast dan membahas seputar topik perairan nih. Nah, di episode pertama ini, topik yang kita akan bahas apa sih, Alenta? Nah, topiknya itu mengenal MSP, kuliahnya ngapain aja, dan kerjanya bisa jadi apa ya? Wah, sangat menarik ya topiknya. Nah, teman-teman, tentunya di sini kita nggak berdua aja nih. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Nah, narasumber kali ini siapa ya, Kak? Nah, Alenta dan teman-teman mungkin sudah penasaran nih siapa narasumber kita kali ini. Mungkin bisa langsung kita sambut aja ya narasumber kita kali ini. Kepada Ibu Sahda Salsabila, SPMSI, dipersilakan mungkin Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada sobat kata semuanya. Halo semua, perkenalkan saya Sahda Salsabila. Saya adalah dosen di program studi MSP. Nah, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada vokal kali ini. Nah, sebelum lebih jauh nih Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu ke sobat karta semua apa itu program studi manajemen sumber daya perairan. Oke, jadi program studi manajemen sumber daya perairan itu mempelajari tentang bagaimana sih kita memanfaatkan, kemudian juga mengelola, sampai mengkonservasi sumber daya perairan agar tetap berkelanjutan. Nah, di sini sumber daya perairan itu cukup luas. Jadi mencakup perairan darat dan perairan laut. Perairan daratnya meliputi, atau perairan tawar ya, yang biasa kita kenal itu meliputi sungai, kemudian ada danau, ada waduk, ada rawa, dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga mempelajari tentang biota di dalamnya. Jadi meliputi ikan-ikan, lalu ada plankton, ada bentos, dan organisme lainnya. Nah, kemudian kita nggak hanya fokus mempelajari tentang ikan dan juga alamnya aja atau tempat tinggalnya, tetapi kita juga mempelajari tentang bagaimana pengolahannya, hingga bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan manusia, dan pada akhirnya adalah harapannya bagaimana supaya kita bisa mengelola perairan agar tetap lestari supaya bisa dimanfaatkan di masa depan. Seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya Bu, di MSP itu belajarnya. Nah, selanjutnya di MSP itu mempelajari tentang apa aja Bu? Ya, jadi biasanya di MSP itu nantinya teman-teman akan belajar tentang yang pertama ada ekologi perairan. Jadi itu teman-teman belajar tentang bagaimana sih hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian teman-teman juga belajar kualitas air. Jadi teman-teman itu mendeteksi parameter-parameter seperti parameter fisika, kimia, diantaranya ada suhu, ada pH, DO. Intinya adalah bagaimana teman-teman untuk bisa menyimpulkan apakah kualitas perairan tersebut bagus, buruk, atau tercemar, dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman nantinya akan mempelajari tentang konservasi, lalu juga ada tentang pengelolaan perairan. Jadi teman-teman menduga pertumbuhan ikan, kemudian juga melihat bagaimana sih pola pertumbuhannya, aktivitas tangkapannya seperti apa, apakah ikan tersebut sudah termasuk eksploitasi, overeksploitasi, atau masih bisa untuk dimanfaatkan. Kemudian nanti pelajaran lainnya adalah teman-teman juga belajar tentang biologi perikanan. Jadi teman-teman ngebedah-bedah ikan, teman-teman melihat bagaimana produksinya, kemudian kebiasaan makannya, dan lumayan banyak ya. Intinya pelajaran untuk di MSP itu cukup menyenangkan ya, karena teman-teman nantinya nggak cuma fokus di kelas aja, tapi juga banyak di lab, banyak di lapang, praktikum, dan sebagainya. Mungkin selanjutnya Bu, setelah kita tahu nih apa saja yang sudah dipelajari di prodi MSP ini, ada alasan nggak Bu kenapa kita harus memilih prodi MSP? Ya, jadi MSP ini sangat penting ya. Jadi dia itu memiliki banyak peran, terutama untuk di kehidupan nyata. Dan bagi teman-teman yang suka atau senang gitu terhadap alam, pecinta lingkungan, kemudian juga yang terkait petualang-petualang, itu cocok banget untuk belajar di MSP. Wah, ternyata peran MSP itu banyak banget ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih sisi seru dari MSP yang jarang diketahui orang-orang lain? Jadi sisi seru dari MSP itu terkait
praktikumnya. Jadi kalau di MSP teman-teman nggak cuma belajar di kelas aja, jadi nggak fokus ke teori, tetapi juga harus ada yang namanya penerapan atau aplikasi langsung di lapangan. Jadi teman-teman nanti akan sering tuh mengunjungi laut, terus juga sungai, rawa. Pokoknya teman-teman akan ada namanya praktikum lapang. Jadi teman-teman bisa langsung melihat gitu gimana sih kondisi perairan yang sebenarnya, teman-teman bisa melihat ekosistem mangrove secara nyata itu seperti apa, lamun dan sebagainya. Selain itu, yang menarik adalah teman-teman bisa eksplorasi di laboratorium seperti mengamati plankton, nah kemudian mengamati mungkin ikan-ikan, mengamati bentos dan sebagainya. Dari situ teman-teman bisa paham bahwa ternyata makhluk yang kecil yang kita nggak tahu keberadaannya, yang kita nggak kelihatan secara kasar mata pun ternyata ada peran pentingnya di dalam perairan. Seperti itu. Nah kemudian yang nggak kalah menarik adalah teman-teman di sini juga harus ada kemampuan sosialisasi dengan masyarakat. Jadi selain teman-teman belajar tentang ekosistem, tentang biota, teman-teman juga harus ada interaksi dengan masyarakat. Gitu. Jadi nanti di praktikum lapang ya biasanya teman-teman juga akan menghadapi yang namanya sosialisasi atau mungkin tanya jawab ya, wawancara dengan nelayan atau mungkin dengan petambak atau mungkin dengan masyarakat pesisir seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya Bu sisi seru dari Prodi MSP sendiri, mulai dari praktikum lapang, praktikum web hingga harus kita berkomunikasi dengan masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya Ibu, ada nggak sih perkembangan isu-isu terkini di bidang sumber daya perairan yang perlu diketahui oleh mahasiswa MSP itu sendiri? Oke, jadi untuk isu-isu di bidang MSP itu sangat kompleks dan dinamis ya teman-teman. Karena sering berjalannya waktu pasti akan ada perubahan atau perkembangan. Nah, sebagian besar ya isu-isunya itu diantaranya seperti perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem. Jadi perubahan iklim itu dia kan bisa berpengaruh terhadap perubahan suhu, kemudian juga perubahan pola hujan, lalu juga salinitas, terus dia juga bisa berdampak kepada ada banjirop, kemudian juga bisa intrusi air laut, lalu bisa bleaching. Nah, jadi itu merupakan salah satu isu yang penting untuk di MSP ya. Jadi perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem. Nah, selanjutnya ada isu terkait pencemaran plastik dan mikroplastik. Jadi kan selama ini mungkin kita melihatnya itu plastik adalah sampah yang tersebar gitu di pantai. Nah, ternyata masalahnya nggak cuma sampai situ. Jadi plastik-plastik ini bisa nantinya terdegradasi atau terurai menjadi lebih kecil lagi yang namanya mikroplastik. Nah, mikroplastik ini nantinya dia bisa ada di dalam rantai makanan melalui plankton, bentos, ikan, kerang, dan khawatirnya adalah bisa berpotensi untuk sampai ke kita, sampai ke manusia. Kemudian yang ketiga itu isunya adalah terkait konflik kepentingan. Jadi sumber daya perairan ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya. Ada yang memanfaatkan untuk bidang perikanan, ada industri, ada transportasi, ada juga pangan bisa, kemudian juga wisata ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita tidak mengelolanya dengan baik, tata ruangnya tidak dikelola, khawatirnya akan ada muncul konflik kepentingan. Kemudian isu selanjutnya adalah terkait kerusakan lingkungan atau pencemaran ya. Jadi itu bisa merusak pencemaran yang mengakibatkan kerusakan habitat, pencemaran akibat adanya limbah, baik itu limbah domestik, limbah industri, atau limbah tambak, atau adanya aktivitas manusia yang lainnya. Selanjutnya adalah isu terkait eksploitasi ikan. Jadi sumber daya perikanan itu nggak bisa kita bilang tidak terbatas ya. Meskipun memang di laut anggapannya adalah ikan itu selalu ada atau mungkin setiap hari kita akan dapat tangkapan ikan, tapi nggak bisa kita bilang bahwa sumber daya ikan itu adalah sumber daya yang tidak terbatas. Jadi kalau pemanfaatannya itu dilakukan secara tidak terkendali, khawatirnya akan mengakibatkan eksploitasi. Nah, jadi itu merupakan salah satu isu penting juga, dan ciri-cirinya itu biasanya adalah penurunan hasil tangkapan. Mungkin kalau misalkan kita berbicara dengan nelayan, kita coba bandingkan ya, Bapak, untuk penangkapan 5 tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang, apakah ada penurunan? Dan sebagian besar jawabannya ada penurunan. Misal mungkin penurunan jumlahnya atau ada penurunan ukurannya. Jadi yang awalnya
besar-besar, tiba-tiba sekarang rata-rata itu nggak sebesar yang sebelumnya, mungkin ukurannya menurun jadi agak sedang atau sampai kecil gitu. Tapi sebenarnya juga tergantung dari mata jaringnya. Cuman memang indikasinya adalah penurunan jumlah hasil tangkapan dan juga penurunan ukuran gitu. Kurang lebih untuk isu-isu MSP yang perlu diperhatikan adalah demikian sih. Ternyata isu-isu perkawinan banyak sekali ya Bu. Nah, selanjutnya apakah ada peluang bagi mahasiswa MSP terlibat dalam penelitian atau proyek bersama para dosen Bu? Untuk proyek atau penelitian dan pengabdian dosen-dosen di MSP FTK itu banyak banget. Dan ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman supaya bisa melatih kemampuan yang teman-teman udah dapetin nih di kelas. Jadi bisa langsung implementasi di dunia nyata, di lapangan itu seperti apa, teman-teman udah bisa melihat bagaimana sih kondisi perairan yang sebenarnya, kemudian juga masyarakatnya di sana bagaimana, apakah ada konflik atau tidak, ataukah memang sudah aman. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya langsung di lapangan. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa melatih kemampuan untuk persiapan di dunia kerja. Ibu izin bertanya, untuk mengikuti penelitian itu apa ada minimal semesternya atau bagaimana Bu? Jadi kalau untuk mengikuti penelitian, biasanya teman-teman yang ikut proyek penelitian itu yang untuk KP atau yang untuk skripsi. Nah biasanya kalau yang untuk skripsi itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang udah di tingkat akhir ya, mungkin di semester 7 ya, biasanya 7 udah mulai. Kemudian biasanya kalau untuk KP ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang semester 5 sampai ke 6 gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, sejauh mana sih keterlibatan mahasiswa MSP dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktikum lapangan selama masa perkuliahan? Oke, jadi memang terkait ketiga hal yang telah kamu sebutkan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang udah nggak bisa terlepas ya dari MSP. Jadi teman-teman yang kuliah di MSP pasti akan rasakan yang namanya penelitian, pengabdian, dan juga mengikuti program magang seperti itu. Harapannya adalah supaya memang benar-benar ilmu yang teman-teman udah pelajari di kelas bisa diaplikasikan dengan baik di lapangan supaya bisa lebih berdampak secara nyata terhadap masyarakat sekitar maupun terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana kolaborasi antara program MSP dengan instansi pemerintah, swasta maupun lembaga internasional dalam mendukung pengelolaan sumber daya perairan Bu? Oke. Jadi untuk hubungan kerjasama, program studi MSP ini dia cukup banyak melakukan kerjasama baik dari sektor pemerintah, swasta, kemudian juga non pemerintah ataupun LSM ya NGO baik nasional ataupun internasional. Nah biasanya bentuk kerjasamanya itu meliputi penelitian, jadi penelitian bersama, lalu juga ada program magang mahasiswa, kemudian juga pengabdian masyarakat. Nah jadi teman-teman dengan mengikuti kegiatan tersebut bisa melatih bagaimana sih untuk penerapan secara realnya, secara nyatanya, kemudian juga menambah jejaring ya, jadi kolaborasi jejaring profesional supaya teman-teman itu bisa mendapatkan peluang untuk karir di masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, Bu, setelah kita menjalani perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun di Prodi MSP, apa aja sih Bu prospek kerja yang dapat dilakukan oleh lulusan MSP itu sendiri? Oke, jadi prospek kerja lulusan MSP itu cukup banyak ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Di antaranya yang pertama teman-teman bisa bekerja di instansi pemerintahan seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga Dinas Kelautan dan Perairan, kemudian juga bisa di Balai Konservasi dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman juga bisa sebagai konsultan lingkungan. Jadi teman-teman yang melakukan pengkajian terhadap misalkan ada aktivitas reklamasi. Nah, biasanya sebelum dan sesudahnya itu teman-teman harus membuat yang namanya seperti pengkajian untuk lingkungan ya. Biasanya teman-teman juga bisa melalui AMDAL misalkan. Kemudian juga selain dari konsultan lingkungan, teman-teman bisa bekerja di laboratorium. Laboratorium misalkan di laboratorium untuk kualitas air, lalu juga prospek selanjutnya bisa sebagai peneliti. Jadi kalau teman-teman ada yang mau melanjutkan studi S2 atau S3 bisa sebagai peneliti ataupun sebagai dosen. Kemudian juga teman-teman bisa bekerja di bidang hatchery atau mungkin pakan atau budidaya aquaculture
baik itu ikan, udang, atau komoditas perikanan lainnya. Selanjutnya teman-teman juga bisa bekerja sebagai wirausaha perikanan. Misalkan teman-teman membuka budidaya ikan lele, nila, dan sebagainya, atau teman-teman juga mungkin menjual hasil olahan dari perikanan, misalkan nugget ikan, atau mungkin kosmetik dari rumput laut, dan sebagainya. Nah, itu cukup lumayan banyak prospeknya. Ya, jadi kompetensi khusus yang perlu kalian miliki juga diantaranya supaya bisa lebih bersaing ya, seperti penggunaan GIS, ArcGIS ya, atau juga remote sensing, kemudian pengolahan data, bisa menggunakan SPSS atau mungkin Microsoft Excel dan juga fitur-fitur lainnya, dan kurang lebih seperti itu. Untuk yang nggak usah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ternyata banyak sekali ya Bu prospek kerjanya. Saya tertarik banget nih Bu sama budaya ikan lele terutama. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, boleh berikan kesan dan pesan Ibu selama mengajar di prodi MSP ini? Oke, jadi kesan saya selama mengajar di MSP ini sangat menyenangkan ya. Jadi saya mendapatkan banyak pengalaman, seperti saya bisa berkomunikasi bersama nelayan, kemudian juga kelompok-kelompok seperti kelompok penangkapan ikan, kelompok budidaya, dan sebagainya. Kemudian pesannya untuk teman-teman mahasiswa MSP supaya tetap semangat untuk kuliahnya, kemudian seimbangkan ya antara kemampuan akademik dan juga non-akademik. Kemudian selain meningkatkan kemampuan akademik, kalian juga harapannya bisa peka terhadap sosial, kemudian juga peduli terhadap lingkungan, dan memiliki tanggung jawab moral untuk tanggung jawab moral untuk menjaga sumber daya perairan. Gitu. Nah, terakhir nih Bu, untuk teman-teman di luar sana calon mahasiswa baru yang masih bingung untuk melanjutkan studi di bidang apa, mungkin Ibu bisa kasih closing statement dan untuk meyakinkan calon mahasiswa baru di luar sana lah untuk mengambil studi di bidang apa. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa, jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan, teman-teman hobi traveling, teman-teman pecinta alam, dan teman-teman yang nggak bosan untuk belajar di kelas aja, teman-teman bisa bergabung di jurusan manajemen sumber daya perairan. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu khawatir karena setelah lulus prospek kerjaannya itu banyak luas. Jadi teman-teman bisa bekerja di pemerintahan, bisa di swasta, bisa di NGO atau LSM, teman-teman bisa di konsultan lingkungan, bahkan teman-teman bisa juga jadi wirausaha. Jadi nggak perlu khawatir, dan mari bergabung di jurusan manajemen sumber daya perairan. Makasih banyak ya Bu. Gak terasa nih kita udah sampai di penghujung episode pertama vokal hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah memberikan pengalaman, ilmu, dan insight yang luar biasa kepada kami semua. Semoga obrolan kita ini bisa mendapat wawasan para sobat kata semua. Amin. Nah, buat sobat karta semuanya, jangan lupa terus ikuti vokal ya, karena di sini kita masih banyak membahas topik yang menarik seputar perairan di episode berikutnya. Sekian episode vokal kali ini, saya Raihan Dan saya Aleta. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious and keep exploring the ocean. bye.